Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah ya sekalian di malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali ya melanjutkan kajian akidah lanjutan ya melanjutkan kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis karya Syekhul Islam Abu Utsman ya As-Sabuni rahimahullah taala di bab akidah tentang pemimpin ya atau pemerintah di PDF-nya halaman 100. Ada yang mau baca? Silahkan. Kalau ada, sambil belajar, baca silahkan. Siapa? Ada Pak Agus, ada Pak Imlail, Pak Ridhoi, Pak Daib. Ustaz Ustaz Abi Ustaz list em. Ya, bagus. Oke, tekan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqidatu ashabil hadisi fil hukami Ya, betul. Ilmu kami. wasalatina Atap ke hukam wala ya. Atap ke hukami, jadi majnun. wasalatini Hmm. wala umuril muslimina Wulati, ya. Wulati wajuro umuri. ashabul hadisi Ya. walati Wulati. walati Wulati umurul muslimina Umuri kan udah panjang. wajaro wala wala walati umuril muslimina wajaro ashabul hadis jami wa'idi muslimin baron kana au fajiron wa yarawna jihadal kufrati ma'ahum wa in kanu jawaratu fajarota Jawara. wa yaraw wa yarawda fajarota wa yarawna du'a lahum bi islahi taufiqi wassalahi wabasatul adlu fi ra'iyati wala yarawna khurujal alaihim bisayfi wa in ra'aw minhum al adwalu Udula. udula anil adli ilal jauri wal khawfi Wal wa haid. yarawna kitalal fitnati al bagiyati hatta Fi'ata. Bukan kita. Fi'ata. fi'atal bagiyata hatta hatta narji hatta Tarji'ah. narji'a hatta tarji'a ila ta'atil imami al adli. Ya sudah ya. Jadi akidah itu ashabil hadis sih, ya akidah ashabil hadis, para ahli hadis, maksudnya akidah ahli sunnah ya, berpegang kepada sunnah ya, kepada hadis, kepada asar, makanya disebut juga asariyah ya.
Disebut juga apa? Salaf, ya akidah salaf. Fil kami tentang para pemimpin. Hakim di sini maksudnya adalah imam ya, pemimpin. Ulil amri ya. Salatin ya jama dari sultan ya, para penguasa. Wulati, para pemegang urusan-urusan kaum muslimin. Ya harusnya kalau atop ya wawullati ya harusnya ada dua wawunya. Dulu kami wasilatin wawullati atau bisa juga wullati ya berarti dia badal kalau tidak ada wawu ya. Wa yaru ashabul hadisi al-jumu'ata atau al-jumu'ata wal idaini wa ghairahuma minas sholawati khalfa kulli imamin muslimin. Para ashabul hadis ya artinya akidah para ahlus sunnah itu memandang ya apa namanya mestinya ya melaksanakan sholat Jumat dan dua sholat Id dan yang selainnya dari sholat-sholat ya di belakang setiap imam yang muslim. Ya, ini kan biasanya kalau dalam pemerintahan Islam ya pemimpin itu ya dia juga yang menjadi imam ya kalau memang eh, berkumpul ya pada dirinya antara sebagai pemimpin ya pemerintahan negara ya juga memang layak ya menjadi imam sholat. Ya makanya tetap ya melaksanakan ya sholat Jumat. Nah, ini kan ketika berkumpulnya banyak orang ya dan juga sholat dua Id ya di belakang imam ya kaum muslimin ya tentu tadi ya syaratnya memang dia layak menjadi imam ya benar ya dalam sholatnya dalam bacaannya ya sehingga menjadi sah ya sholatnya. Nah, di sini ditekankan baron kana au fajiron. Baik pemimpin itu adalah apa namanya yang berbuat baik ya ataupun melakukan dosa ya melakukan perbuatan dosa ya sampai misalnya melakukan perbuatan dosa besar. Jadi tetap ya dianggap ya kepemimpinannya ini kan sebenarnya sudah dibahas ya di pembahasan akidah Al-Qairani ya itu di pembahasan yang taat ya kepada para pemimpin. Ya, ini untuk menegaskan kembali ya. Jadi dengan pemimpin itu melakukan dosa besar ya, walaupun itu sebuah dosa ya, tidak menggugurkan kepemimpinan mereka, ya kita apa namanya tetap ya tidak keluar ya dari pemerintahannya ya dan juga masih sholat ya di belakang mereka. Termasuk juga wairawna jihad kafarati ma'am. Memandang ya untuk berjihad melawan orang-orang kafir bersama mereka, bersama para pemimpin tersebut. Ya tentu ya selama jihadnya itu benar ya syar'i sesuai dengan tuntunan syariat ya, berjihad melawan orang-orang kafir. Wa in kanu jawaratan fajaratan. Nah, tadi ya. Meskipun mereka melakukan kezaliman ya dan juga melakukan dosa. Itu tidak serta-merta kita keluar ya dari pemerintahan mereka. Wa yaruna du'a lahum bil islahi wa taufiqi wa dan memandang untuk mendoakan mereka ya agar mereka dapat nih memperbaiki, mendapat taufik dan mendapat kesolehan. Jadi tentu kita tidak setuju ya dengan kezaliman mereka, bahkan kita mengingkari ya kezaliman mereka.
Tetapi bukan artinya kita eh, apa namanya keluar ya dari pemerintahan. Ya, keluar itu ya artinya misalnya dengan mengkudeta ya atau mengganti kepemimpinan itu ya atau misalnya hijrah ya pindah dari wilayah kekuasaannya. Ya, apa namanya dan juga sembari terus untuk ya berusaha meluruskan ya kezalimannya itu, menghentikan kezalimannya. Wabastul adli fi rahiyat wabasti ya berarti masih atop dan menghamparkan ya keadilan ya artinya membuat merata ya keadilan itu pada rakyat walau walayaron al-khuruja alaihim bisayfi dan tidak memandang untuk keluar ya dari pemerintahan mereka dengan pedang ya artinya mengkudeta. Ya kenapa para ulama ya Ahlussunnah yang mengingatkan hal ini ya karena untuk menutup ya tercela ya terjadinya kezaliman atau kemungkaran yang lebih besar ya karena para pemimpin pemerintah itu ya punya kekuatan ya kalau kemudian dilawan ya dengan kekerasan ya tentu akan menimbulkan kezaliman yang lebih besar, madarat yang lebih besar gitu ya. Jadi dalam kondisi seperti itu kita ya tuntut untuk bersabar dan tadi berusaha ya untuk mengingatkan ya penguasa dan itu dalam sejarahnya ya memang terjadi banyak apa namanya untuk membedakan dengan kelompok seperti Khawarij ya eh, apa namanya seperti Syiah gitu ya yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan ya para khalifah ya kaum muslimin. Ya, itu kan munculnya sejak zaman Utsman ya orang-orang waris, kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya, dan seterusnya jadi ada kelompok-kelompok yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan ya sehingga menimbulkan kemadorotan ya kekacauan yang lebih besar dan bahkan menjadi suatu akidah tertentu bagi mereka yang bahkan wajib gitu ya untuk melakukan pemberontakan. Nah, ini tentu menyalahi akidah Ahlussunnah yang dijelaskan oleh para ulama ya Imam Ahlussunnah gitu ya. Wa in ra'au minhum al-udula anil adli ilal jawri wal haifi ya meskipun mereka memandang dari para pemimpin itu menyeleweng, udul itu artinya menyeleweng dari keadilan kepada kezaliman ya jawr haif ini mananya hampir sama ya kezaliman. Wa yaruna qitalal fi'atil baghiyati dan mereka memandang untuk memerangi kelompok yang melakukan pemberontakan tadi baghiyah. Ya itu sebagaimana di surat ya Al-Hujurat kan ya fa in bagat ya ihdahuma alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jadi ini kan yang memberontak ya artinya terjadi perselisihan. Nah, tentu dua-duanya ini masih mukmin kan sebagaimana dalam ayat itu kan dikatakan wa in ta'ifatani ya minal mu'minina. Jika dua kelompok dari orang-orang beriman. Nah, jadi masih disebut sebagai orang-orang beriman. Iktatalu ya berperang, faqatilul lati tabghi ya maka perangilah orang yang memberontak. Kelompok yang memberontak itu nah ya, sampai mereka kembali hatta tarji'a ila taatil imam bil adli ya sampai kembali kepada mentaati imam yang adil.
Ya, jadi kelompok pemberontak ini tidak otomatis kafir. Mereka tetap beriman ya. Itu cuman ya melakukan dosa, ya melakukan dosa dan apa namanya? Tentu kalau seperti yang dilakukan oleh Muawiyah itu kan istihad ya, istihad apa namanya? Di dalam menghadapi ya situasi. Jadi ada keuzuran ya, ada ya, tidak mengurangi ya kemuliaan beliau sebagai sahabat. Jadi dua-duanya sahabat mulia ya Ali dan Muawiyah, tapi terjadi perbedaan istihad yang membuat terjadinya peperangan. Ya, walaupun yang kelompok yang tepat itu ya adalah kelompok Ali ya, sebenarnya yang sudah kita bahas ya di pertemuan yang sebelumnya. Itu ya. Nah, jadi walaupun kita tidak keluar ya dari pemerintahan tadi, ya bukan berarti tidak mengingkari tadi ya kezaliman. Kita mengingkari kezalimannya, mengingatkan baik dengan cara sembunyi-sembunyi ya, ataupun dengan cara terang-terangan ya ketika memang dibutuhkan ya hal tersebut. Itu ya, bukan apa namanya dengan melakukan pengkudetaan dari yang memberontak dan itu bisa menimbulkan madorot yang lebih besar. Ya, nah ketika misalnya ya bisa dilakukan apa namanya sesuai dengan peraturan ya yang disepakati ya sesuai dengan konstitusi misalnya untuk menurunkan ya memakjulkan ya pemimpin ya atau presiden dengan jelas ya melakukan pelanggaran-pelanggaran ya itu sebagaimana disepakati ya itu kan tidak menimbulkan kekacauan atau peperangan penumpahan darah ya itu bisa dilakukan gitu ya untuk memilih ulang ya pemimpin itu. Ya, karena kan dilarang ini kan tadi ya sebagai sadu dzari'ah ya untuk menutup celah ya terjadinya kemadorotan ya yang lebih besar kan tujuannya itu. Tapi yang namanya kezaliman itu nggak boleh dibiarkan, ya harus selalu berusaha untuk dihentikan kezaliman itu. Ya. Hmm. Ya baik kita lanjutkan ya ke poin berikutnya. Karena sebenarnya ini sudah dibahas juga ya di pembahasan Al-Qairwani. Ya, yaitu judulnya Mauqifu Ashabil Hadis min Hilafati Sahabati. Ini masih ada kaitan dengan sebelumnya. Posisi atau sikap para ashabul hadis ya, Ahlussunnah dari perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat ya wa kadzalika ummahatil mukminin. Begitu juga yang terjadi pada ummahatul mukminin. Wa yaruna al-kaffa amma syajara baina ashabi Rasulullah SAW. Ya, mereka memandang yang untuk menahan diri ya dari apa yang terjadi, perselisihan yang terjadi di antara sahabat Nabi ya. Sebenarnya sudah kita singgung tadi ya dan di pertemuan sebelumnya juga sudah dibahas ya agak panjang. Wa tathhiril alsinati an dzikri ma yatadammanu aiban lahum. Dan membersihkan lisan-lisan ya dari menyebutkan ya apa yang mengandung aib bagi mereka wanakson fihim dan kekurangan padanya pada mereka ya nah itu karena para sahabat yang berselisih itu mereka beristihad yang istihad itu benarnya dapat dua pahala ya salahnya dapat satu pahala itu kan yang membuat terjadi seperti itu ya karena orang-orang di bawahnya yang mereka bukan para sahabat di antara orang-orang fasik, orang-orang munafik.
yang membuat tidak terkendali ya kondisi saat itu. Ya, nah, sehingga ya para sahabatnya itu tidak bisa kita kemudian mencela ya mereka. Itu bagian dari akidah ya, karena sahabat itu orang-orang yang mulia yang diridhoi oleh Allah ya, yang sudah ditazkiyah langsung ya oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita tidak boleh mengotori lisan kita. Ini juga ya sebenarnya sudah disebutkan juga dalam akidah Al-Qairwani. Wa yarawna tarahum ala jamim, dan mereka memandang untuk bertarohum ya, artinya mendoakan rahmat ya, rahimahullah ya, rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka atas semuanya, wal mualat li kafatim, dan memberikan loyalitas, kecintaan ya kepada keseluruhan mereka, keseluruhan sahabat. Wa kadzalika yarawna ta'zima qadri asdu ajwadihi radhiyallahu anhunna ya, dan juga memandang untuk memuliakan ya kedudukan istri-istri Nabi ya, istri-istri Nabi radhiyallahu anhu. Ya, seperti juga kan terjadi perselisihan ya antara Aisyah dengan Ali ya, yang disebut perang Jamal itu. Itu juga kita tidak boleh lancang ya mulut kita untuk berbicara yang buruk ya tentang mereka. Mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Ya, kita harus apa namanya ya, percaya kepada Allah, terus berhusnuzon dan sebagainya ya, di mana hal itu menjadi fitnah besar dan mereka beristihad dalam menghadapi kondisi saat itu. Ya, yang mereka semua memiliki niat tujuan yang baik, ya bersungguh-sungguh dalam beristihad dan sebagainya. Wa doa ya lahuna, dan mendoakan mereka. Wa ma'rifata fadlihinna, dan mengetahui keutamaan mereka. Wal iqraru bi annahunna ummatul mu'minina, dan mengakui bahwa mereka adalah istri kaum mukminin ya. Ini bagian dari akidah, karena kalau mencela kaum para ummatul mukminin itu seperti dilakukan oleh orang Syiah ya, yang melontarkan ya tuduhan-tuduhan kepada ummatul mukminin, padahal mereka sudah dipilih oleh Allah untuk ya menjadi para istri Rasul. Ketika eh, menuduh ya, mencederai ya kehormatan para istri Nabi ya, artinya sama juga mencederai Nabi, karena mereka adalah orang-orang yang dipilih untuk Nabi. Ya, di dalam surat An-Nur kan Allah akan memasangkan ya Thayyibatul Thayyibin ya. Itu kan kaitannya, ayat itu konteksnya dengan istri Nabi. Jadi Allah memilih orang-orang yang baik untuk Nabi. Ya, istri-istri beliau itu orang-orang yang mulia, yang dimuliakan, yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka ya kita harus yakin, harus percaya kepada Allah ya untuk memuliakan para istri Nabi itu. Ya, makanya termasuk kesesatan ketika apa namanya mencederai ya para istri-istri Nabi, menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang buruk ya, merendahkan dan sebagainya. Itu ya. Kemudian ya kita lanjutkan poin berikutnya, duhurul jannati bifadlillahi wa rahmatihi. Masuk surga ya dengan karunia ya atau keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Ini juga bagian ya dari akidah. Wa takiduna, dan mereka ahlussunnah ashabul hadis salaf itu berkeyakinan, wa yashhaduna, dan bersaksi, anna dan la tajibu lahul jannatu, bahwa seseorang tidak wajib baginya untuk masuk surga, wa in kana amaluhu ahsanal a'mali, meskipun amal mereka itu adalah amalan yang terbaik, wa ibadatu akhlasal ibadati,
dan ibadahnya adalah ibadah yang paling ikhlas. Wa ta'atuhu azkat ta'ati, dan ketaatannya adalah ketaatan yang paling suci. Wa tariquhu murtadha, dan jalannya itu diridai. Nah, jadi jelas ya dalam akidah Ahlussunnah bahwa yang membuat orang masuk surga itu bukan karena amalan, tapi karena apa? Ya illa an yatafadalallahu alaihi, kecuali Allah yang memberikan karunia kepadanya. Fayujibuha lahu, maka hal itu mengharuskannya, ya mengharuskannya lahu baginya, ya bimanihi dengan karunia-Nya, wa fadlihi dan keutamaannya, ya. Fayujibuha ini apa namanya, kembali ke yang tersirat ya, itu fadlullah. Jadi kalau ayat fadlullah, an yatafadalallah, itu berarti ada kata fadlun yang tersirat, sehingga dhamir huwanya kembali ke fadlun yang tersirat tadi. Ya, haknya kembali ke surga. Jadi hal tersebut, keutamaan atau karunia dari Allah itu mengharuskan surga baginya, bagi orang tersebut. Ya, dengan apa ya? Dengan karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Nah, ini sebenarnya merupakan isyarat ya, terhadap hadis ya yang sahih, yang marfu dari Abu Hurairah. Jadi lan yunjiya hadamikum amaluhu. Tidaklah seseorang ya, salah seorang pun amalnya itu bisa menyelamatkan darinya, atau dalam redaksi lain memasukkan ke dalam surga ya. Mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan engkau juga seperti itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, wala ana, ya, termasuk aku juga. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin, kecuali Allah yang apa namanya, membantu, yang memberikan dengan rahmatnya, ya, dan seterusnya ya. Nah, jadi dalam akidah Ahlussunnah bahwa masuk surga itu bukan karena amalan, bukan karena semata amalan, tapi karena rahmat dan karunia Allah. Karena kalau hanya sebatas amalan ya, dibandingkan dengan nikmat Allah yang satu, nikmat Allah saja misalnya pendengaran, ketika ditimbang nanti di akhirat ya nggak akan bisa menandingi semua amal ya, kita dikumpulkan lalu ditimbang dengan satu nikmat Allah, tidak akan bisa mencukupi ya untuk membayar nikmat dari Allah itu. Sehingga ya bukan karena amalannya, tapi karena Allah memberikan rahmat, yang memberikan keutamaan. Nah, hanya tentu Allah memberikan rahmat, keutamaan itu apa penyebabnya? Ya amalan. Nah, makanya amalannya adalah amalan yang soleh, amalan yang ikhlas, ya, yang benar-benar bisa diterima oleh Allah amalan tersebut, sehingga bisa mendatangkan rahmat dan karunia tadi, dan juga ampunan supaya orang bisa masuk surga. Jadi tahapannya itu amal soleh dulu, baru mendapat rahmat, ya ampunan dari Allah, baru masuk surga. Tidak langsung ya amal langsung masuk, enggak. Ya, tapi melalui rahmat dan ampunan ya karunia dari Allah dulu. Itu yang bisa menyebabkan. Karena kalau amalan tapi tidak mendatangkan rahmat, ampunan Allah tidak akan membuat masuk surga. Ya, jadi seperti itu. Nah, idza amalul khairi alladzi amilahu, ya, karena di sini karena ya, jadi ta'lil. Amal baik ya, kebaikan yang diamalkan, lam yatayassar, ya lahu, tidak akan mudah baginya, illa bi taisirillahi azza wajalla, kecuali dengan ya Allah memudahkan. Ya falau lam yuyassirhu,
kalaulah Allah tidak memudahkannya la fa'alahu lahu apa li fi'lihi lahu untuk perbuatannya lam yatayassar tidak akan mudah, tidak akan menjadi mudah. Walau lam yahdihi li fi'lihi lam yahtadi lahu abadan. Kalaulah Allah tidak memberinya petunjuk ya untuk melakukannya, maka dia tidak akan mendapat petunjuk kepadanya selamanya bijudi wajadi dengan kesungguhan dan keseriusannya. Qala Allah azza wa jalla walau la fadlullah alaikum warahmatullahi ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, niscaya tidak ada seorang pun yang bisa mensucikan dirinya dari kalian selamanya. Walakin Allah yuzakki may yasha'u, tetapi Allah lah yang mensucikan siapa yang dia kehendaki. Ya, waqala mubiran an alil jannati. Nah, ini juga terkait dengan iman kepada takdir juga ya sebetulnya ya. Karena tidak ada yang bisa terjadi ya kecuali dengan takdir Allah, dengan kehendak dan penciptaan dari Allah ya, walaupun tentu itu berangkat dari kemauan dan usaha manusia juga ya. Sebagaimana yang kita bahas dalam pembahasan iman kepada takdir ya. Waqala mubiran an ahli jannati, Allah berfirman tentang ahli surga, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Ya, mereka berdoa ya di surga itu nanti para ahli surga. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk ini ya, untuk bisa masuk ke dalam surga ini atau untuk bisa melakukan amalan yang menyebabkan masuk surga tadi. Wa ma kunna linahtadiya. Ya, dan tidaklah kami bisa mendapat petunjuk laula dan Allah kalaulah Allah tidak memberi petunjuk. Wa fi ayatin siwahu, dan pada ayat-ayat yang selainnya. Nah, insya Allah itu sudah jelas ya. Kemudian, nah ini masih terkait dengan takdir. Walaupun pembahasan takdir itu sebenarnya sebelumnya sudah ada ya beberapa poin pembahasan yang sudah cukup banyak. Tapi ini masih ada masih ada sambungannya ya. Imanuhum ya, iman mereka maksudnya para ahli hadis ya, para ahli sunnah tadi, bitakdirillah ya, dengan takdir ya atau ketentuan Allah lil ajali, untuk ajal. Nah, ini secara khusus membahas tentang ajal. Wa yatakiduna wa yasyhaduna anna Allah azza wa jalla ajjala lakum lima ajal li kulli mahlukin ajalan. Ya, mereka meyakini dan bersaksi bahwa Allah telah menentukan ajal untuk setiap makhluk. Wa anna nafsan lan tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Dan bahwa satu jiwa tidak akan pernah mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketentuan yang ditentukan. Ya, jadi kitab yang ditentukan, makanya tercatat dalam takdir ya. Catatan takdir. Wa idan qada amal ajalul mar'i falaysa ilal maut. Ya, maka apabila telah selesai ajal seseorang, maka tidak akan terjadi kecuali kematian. Walaysa minhu fautun, dan tidak ada darinya faut, terlewat ya. Jadi terlewatkan ajalnya ya, yang seharusnya misalnya meninggal jadi tertunda ya, itu tidak ada ya. Jadi sesuai dengan yang ditentukan. Kalau Allah Azza wa Jalla berfirman, wa likulli ummatin ajalun. Bagi setiap umat ada ajal, fa idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Mereka tidak bisa mengakhirkan walaupun sesaat, dan juga tidak bisa menyegerakannya, ya, mendahulukannya. Wa qala wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah kitaban muajjala, dan
Tidaklah bagi satu jiwa ya dia meninggal, ya mati kecuali dengan izin Allah sebagai kitab yang ditentukan. Wa yashhaduna anna man mata au qutila faqad inqada ajaluhul musamma lahu. Dan mereka meyakini ya bersaksi bahwa orang yang meninggal atau terbunuh sungguh telah selesai ajalnya yang ditentukan baginya, ya, musamma ini yang ditentukan. Qala Allahu azza wa jalla qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Ya, kalaupun kalian berada di rumah kalian, ya, maka akan nampak orang-orang yang telah dituliskan, dicatatkan, ya, atau ditetapkan atas mereka pembunuhan, ya, ke tempat-tempat tidur mereka. Wa qala ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Ya, dimanapun kalian berada, maka kematian akan menghampiri kalian walaupun kalian berada di benteng yang kokoh. Ya, ini jelas ya semuanya kaitan dengan ajal itu sudah ditentukan oleh Allah dan tentu masuk dalam ya keumuman ya takdir Allah. Ya, semua hal yang sudah ditentukan ajalnya, apa namanya seperti di dalam takdir umri itu ya, takdir umur setiap orang ketika diciptakan pada saat ditiupkan ruh itu ya ditentukan apa namanya rizkinya, amal, ajalnya, amalnya dan apakah dia bahagia ya atau sengsara. Artinya kalau bahagia ya apakah dia masuk surga ataukah masuk neraka. Itu kan sudah dicatat pada saat diciptakan. Ya, waswasatu apa? Syayatini waswas ya atau bisikan setan wa yataqidun anna Allah Subhanahu wa ta'ala syayatina. Nah, dan mereka meyakini bahwa Allah menciptakan setan-setan yuwaswisun lil adamin ya. Mereka membisik-bisikan kepada manusia ya, anak Adam, keturunan Adam. Wa yaqsuduna istijlalahu dan mereka bermaksud bertujuan untuk menggelincirkan mereka. Wa yatarassaduna lahum dan mereka apa namanya bersiap untuk menggoda ya mereka atau me- apa namanya memantau ya dan juga siap menyergap ya untuk menggelincirkan ya manusia itu. Kalau azza wa jalla wa inna syayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan sesungguhnya setan-setan itu akan mewahyu-wahyu di sini maksudnya mengilhamkan ya, memberikan gangguan ya atau apa namanya ya menanamkan ini kepada auliyaihim ya, kepada wali-wali mereka, kekasih setan, liyujadilukum. Nah, agar wali-wali setan itu kepada kekasih setan itu mendebat kalian wa in ata'tumum fa innakum la musyrikun. Nah, kalau kalian mentaati mereka, mentaati wali-wali setan itu, ya sesungguhnya kalian ya benar-benar adalah orang musyrik. Nah, itu. Jadi jangan terpengaruh ya. Wa Allah Ta'ala yusalitum ala man yasha. Dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yusalitum membuat setan itu bisa menguasai ya atas orang yang dia kehendaki ya. Jadi ya tentu tadi ya dengan izin Allah karena semua tidak keluar dari takdir Allah mengizinkan bahwa setan itu bisa menguasai orang-orang yang dia kenai walaupun tentu itu ada sebab dari mereka juga ya. Jadi sebab bahwa manusianya ya memilih untuk mengikuti setan ya dia punya kehendak yang diberikan oleh Allah lalu kemudian melakukan perbuatan dengan sadar dengan keinginan dia ya jadi tetap manusia sudah diberikan kehendak dan kemampuan ya tetapi kehendak dan kemampuannya
Ya tentu tidak keluar dari kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita bahas dalam iman kepada takdir ya. Wa yasimu min kaidihim wa makrihim man yasha, dan juga ada yang Allah jaga ya dari tipu daya setan dan makar setan ya kepada yang dia kehendaki ya. Qala Allahu azza wa jalla wastafziz man istata'ta minhum, dan apa namanya gelincirkan ya atau sesatkan ya orang yang kau mampu dari mereka bisa tiga dengan suaramu, ini kan kepada iblis ya. Ya, wa ajlib. Nah, ini bisa dilihat langsung ya di surat Al-Isra ya, ayat 64. Wa ajlib itu apa namanya artinya? Ya, sebentar. Surat Al-Isra ada iklannya. Kerahkan apa ya adanya? Terus mereka ya dengan kudamu. Isra ayat 64. Ya. Wastabziz manisato kami misalnya dan hasunglah ya, hasunglah ya. Hasutlah mungkin. Yang kamu sanggupi di antaranya dengan ajakanmu ya, dengan suaramu wajib dan kerahkan ya, wajib alaihim bihoilika, terhadap mereka pasukan berkuda ya, berkudamu dan pasukanmu yang berjalan kaki, warojilika wasyarikum fil amwal ya, dan berserikatlah dengan mereka pada harta wal aulad dan anak-anak, wa wa'idhum dan berilah janji mereka ya, wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurur, dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan itu kecuali eh, gurur ya, hal-hal yang menipu, tipuan. Inna ibadi alaysa laka alaihim sultan wa kafa birabbika wakila. Nah, sesungguhnya hamba-hambaku kamu tidak dapat berkuasa atas mereka dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Ya, jadi ya orang-orang yang memang betul-betul sebagai hamba Allah ya, artinya hamba pilihan Allah yang beriman, bertakwa, yang ikhlas, nah, itu tidak akan tergoda oleh setan. Wa qala inna laysa lahu sultan. Sesungguhnya engkau tidak mempunyai kekuasaan atas apa laisa lahu apa bagi setan itu tidak ada kekuasaan alal ladzina amanu. Nah, ini terhadap orang-orang beriman wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka mereka bertawakal, innama sultanuhu alal ladzina yatawallawna. Sesungguhnya kemampuannya adalah orang-orang yang memberikan realitas kepada setan tadi. Jadi kalau orang yang memilih lebih mengikuti setan ya, menjadi wali setan, kekasih setan, ya mencintai ya setan gitu ya. Jadi apa namanya condongnya ke sana ya, maka mereka itulah yang bisa dikuasai oleh setan. Ya, jadi ini berkaitan dengan masalah setan ya, karena memang jelas ya disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah tentang masalah setan ini, yang tentu kita ya harus apa, meyakini hal ini, karena ya ada orang yang tidak percaya adanya setan gitu ya, ada. Ya, berarti dia sudah keluar dari Ahlussunnah karena menolak dalil yang jelas ya.
Nah, baik sekalian mungkin sampai di situ dulu ya. Ini pembahasan berikutnya tentang sihir ya yang perlu dibahas secara cukup. Berikutnya tentang ada adab-adab, tinggal sedikit lagi. Tanda ahli bid'ah. Kalau ada yang ditanyakan mungkin silakan. Tanda ahli sunnah. Masih panjang ya. Nah, udah selesai itu. Ya, jadi sisa pembahasan tentang sihir, kemudian apa tadi? Adab-adab ya, adab-adab. Makanya nanti masuk juga ke dalam akidah ini ya, apa adabnya Ahlus Sunnah itu bagaimana ya adabnya. Ya, kemudian tanda ahli bidah dan tanda ahli sunnah. Ya, ya mungkin tinggal bisa diselesaikan satu atau dua temuan lagi ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan ya kita cukupkan dulu untuk kajian malam hari ini. Syukran ala ihtimamikum. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.